Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1771, kuharap dia akan pergi. Terlebih lagi, ini terjadi saat dia masih dalam kondisi Skyfall. Pertahanan Ye Chen tidak hanya sangat kuat, tetapi dia juga sangat kuat. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tendangan Ye Chen tidak menggunakan kekuatan teknik bela diri. Itu adalah kekuatan fisik murni. Semua orang dari keluarga Burning Sky tampak malu. Kekuatan fisik yang sangat mereka banggakan dihancurkan oleh Ye Chen begitu saja. Terlebih lagi, mereka telah memperlakukan Ye Chen seperti sampah selama ini, seberapa buta mereka. Ye Chen berdiri di tanah dengan tenang. Aku menerima 2 pukulanmu, katanya dengan tenang, jadi aku memberimu 1 pukulanku sendiri. Dia bahkan tidak melihat Fen Kuang dan berjalan menuju Fen Tiangang. Dia tahu betul bahwa Fen Kuang tidak lagi memiliki kemampuan untuk terus bertarung. 1 serangan itu sudah cukup untuk mengalahkan Fen Kuang sepenuhnya. Faktanya, Fen Kuang memang sangat kuat. Ye Chen telah menerima serangan yang diperkuat dari Fen Kuang. Meskipun dia memiliki tubuh surgawi abadi, masih agak sulit baginya untuk menahannya hanya dengan tubuh fisiknya. Namun, ketika Fen Kuang menyerangnya, Ye Chen memperoleh sedikit jejak wawasan tentang sesuatu, dan dalam sekejap, energi spiritual dan otot-ototnya bergerak dengan cara yang aneh, menyebarkan dan menetralkan sedikit kekuatan serangan Fen Kuang, yang cukup baginya untuk dapat menahan serangan Fen Kuang dengan aman. Namun, dia masih sedikit terluka. Ketika dia menendang Fen Kuang, meskipun dia tidak melakukannya dengan sengaja, dia secara tidak sadar menyesuaikan kekuatannya sesuai dengan jejak wawasan yang telah diperolehnya. Saat tendangan itu mendarat di Fen Kuang, dia yakin bahwa Fen Kuang tidak akan mampu menahannya. Pada saat ini, Fen Tiangang menatap Ye Chen dengan cara yang aneh. Dia tahu bahwa Ye Chen sangat kuat, tetapi tidak menyangka Ye Chen sekuat ini. Ye Chen telah menyentuh jejak kekuatan hukum di alam kekacauan primordial. Meskipun itu masih jejak, itu masih cukup untuk disebut menantang surga. Ditambah dengan kekuatan tubuh fisiknya yang sebanding dengan binatang iblis, bakat anak ini benar-benar terlalu mengerikan. Kemudian, dia menarik kembali tatapannya dan mendesah sedikit. Fen Kuang juga sangat luar biasa. Jika diberi waktu, dia bahkan mungkin melampaui peserta nomor 1 saat ini dan menjadi anggota paling luar biasa dari generasi muda keluarga langit terbakar. Namun, dia masih kurang dibandingkan dengan Ye Chen. Pada saat berikutnya, sosok Fen Tiangang menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia membawa Fen Kuang yang terluka. Dia mengangkat tangannya dan memberi Fen Kuang ramuan obat sebelum melemparkannya ke tanah. Apakah ada orang lain yang ingin menantang Ye Chen? Dia bertanya ketika tatapan dinginnya menyapu klannya. Aku akan mengizinkanmu untuk menantangnya. Itu sunyi senyap. Tidak ada yang berbicara. Semua klan menundukkan kepala mereka. Meskipun mereka pemberani, mereka tidak bodoh, mereka tahu bahwa jika mereka menantang Ye Chen sekarang, mereka hanya akan mencari kematian. Namun, mata mereka menyala dengan semangat juang. Ye Chen sangat kuat dan menantang surga. Namun, kekuatan Ye Chen tidak menghancurkan hati para anggota klan. Sebaliknya, itu membakar semangat juang mereka. Mereka adalah garis keturunan yang menolak untuk menyerah. Ketika Fen Tiangang melihat ini, dia memperlihatkan senyum tipis. Hasil ini seperti yang dia harapkan. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Fen Tiangang gagah berani dan cerdas. Dia telah menggunakan Ye Chen untuk menginspirasi seluruh keluarga langit terbakar. Fen Tiangang tiba-tiba mengeluarkan lolongan panjang. Seekor elang besar dengan bulu hitam yang sehalus besi terbang dari langit. Ketika mendarat di depan Fen Tiangang, hembusan angin menyebarkan dedaunan dan ranting-ranting di sekitarnya. Mata Ye Chen menyipit. Aura elang ini dalam. Itu sebenarnya adalah binatang iblis dengan sebagian dari garis keturunan kuno. Tampaknya juga memiliki sebagian kecil dari garis keturunan klan Roh Phoenix. Namun, pada saat ini, elang itu seperti binatang peliharaan, dengan intim mengusap kepalanya ke tangan besar Fen Tiangang. Fen Tiangang mengusap kepala elang itu dan menoleh ke Ye Chen dan yang lainnya. Duduklah di punggung Dahei. Kompetisi bela diri cukup jauh dari pemukiman kita, jadi Dahei akan membawa kita ke sana. Para kontestan dari keluarga langit terbakar sedikit takut. Ini adalah binatang iblis yang sangat menakutkan. Meskipun mereka tahu bahwa Fen Tiangang telah menaklukkan elang itu, mereka masih ragu-ragu. Ye Chen tersenyum dan duduk di punggung elang itu. Elang itu sedikit tidak senang.
Ia ingin menyingkirkan Ye Chen, tetapi ia merasakan sesuatu dengan sekilas pandang. Sedikit ketakutan muncul di matanya yang arogan. Bagaimanapun, Ye Chen memiliki hubungan dekat dengan klan Roh Phoenix, jadi ada rasa tertekan yang dirasakannya. Adegan ini secara alami diperhatikan oleh Fen Tiangang. Ia menatap Ye Chen lama-lama, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Murid dari Sekte Bulan Mistik ini mungkin bahkan lebih luar biasa daripada yang sebelumnya. Melihat ini, yang lain segera duduk di punggung elang itu. Mereka tidak ingin kalah dari orang luar ini. Dengan Ye Chen di sekitar, elang itu tidak menyerang siapapun. Segera, Fen Tiangang menunggangi elang besar itu dan terbang ke langit, menuju tempat kompetisi seni bela diri. Pada saat yang sama, di sebuah gua es ribuan mil jauhnya dari Sekte Bulan Mistis. Udara dingin yang mengerikan merembes keluar dari gua. Di luar gua es berdiri seorang gadis berkerudung putih yang memancarkan aura dingin. Kepala istana, apakah Anda benar-benar akan masuk? Anda telah memperoleh warisan, jadi kekuatan Anda seharusnya cukup, bukan? Tetap saja, jika Anda masuk, risikonya akan terlalu besar. Pada zaman dahulu, tempat ini adalah area terlarang di Istana Juehan. Itu telah disegel. Setelah bertahun-tahun, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Bagaimana jika, Bai, yang berada di samping gadis berkerudung itu, angkat bicara, jelas khawatir tentang Wei Ying. Dia telah bersama Wei Ying untuk waktu yang lama dan telah melihatnya tumbuh sejak Wei Ying pertama kali tiba di benua Lingwu. Dia menantikan hari yang gemilang ketika Wei Ying akan membangun kembali Istana Juehan. Namun, gua es di depan mereka sangat luar biasa. Mata indah Wei Ying menyipit di balik kerudung. Bai, ada beberapa hal yang tidak kamu mengerti. Meskipun aku menerima warisan, jarak antara aku dan orang-orang itu terlalu besar. Alasan mengapa aku belum mengumumkan kembalinya Istana Juehan ke benua Lingwu adalah karena aku takut pada orang-orang itu. Ketika Istana Juehan dihancurkan saat itu, pasti ada beberapa rahasia yang tak terkatakan yang terlibat. Adapun apa sebenarnya rahasia itu, bahkan orang itu tidak tahu. Bai berpikir keras ketika mendengar ini. Kepala istana, katanya setelah waktu yang lama, bolehkah aku mengajukan pertanyaan pribadi? Wei Ying melirik Bai dan mengangguk. Bai tidak membuang waktu dan bertanya langsung, mengapa kamu ingin Ye Chen memasuki kolam surgawi? Apakah kolam surgawi adalah peninggalan seorang ahli kuno? Wei Ying meletakkan tangan rampingnya di belakang punggungnya dan menatap ke kedalaman gua es. Ketika aku menerima warisan, aku melihat sesuatu yang sangat samar. Itu adalah visi masa depan benua Lingwu. Dan masa depan itu ada Ye Chen di dalamnya. Pada saat itu, Ye Chen berada di kolam surgawi. Begitu dia muncul dari kolam surgawi, bahkan auranya cukup untuk membangkitkan rasa takut di hatiku, baik atau buruk, aku harap dia pergi. Bahkan auranya pun cukup untuk menimbulkan rasa takut di hatiku, baik atau buruk, aku harap dia pergi. Bahkan auranya pun cukup untuk menimbulkan rasa takut di hatiku, baik atau buruk, aku harap dia pergi. Bab 1772, Rencana. Mendengar ini, wajah Bai langsung memucat. Dia menyadari kekuatan Wei Ying saat ini. Bagaimana mungkin keberadaan seperti Ye Chen membuat Wei Ying merasa takut? Mungkinkah dia salah menilai Ye Chen? Ayo pergi, Bai. Aku ingin melihat apa yang tertinggal di tanah terlarang Istana Juehan. Mungkin tempat ini berisi apa yang aku butuhkan untuk mencapai puncak benua Lingwu. Wei Ying kemudian memasuki kedalaman gua es. Kegelapan, tidak ada yang tahu apa yang ada di kedalaman itu. Di pemukiman keluarga api surgawi, yang cukup jauh dari keluarga langit terbakar, Zhou Yan dari Sekte Bulan Mistik sedang berbicara dengan seorang anggota keluarga api surgawi di tempat terpencil. Zhou Yan tersenyum. Saudara Zhao Kui, kita bertemu lagi. Seperti yang diharapkan, kamu masih yang terpilih untuk berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini. Apa? Zhao Kui menatap Zhou Yan dan menunjukkan senyum tipis. Apakah ada orang lain yang ingin kau bantu aku tangani? Zhou Yan juga merupakan peserta keluarga api surgawi dalam kompetisi bela diri sebelumnya. Ketika para murid Sekte Bulan Mistik diteleportasi ke tempat ini, orang yang sama akan diteleportasi ke keluarga yang sama, itulah sebabnya Zhou Yan berakhir di sini lagi. Secara umum, dilarang menggunakan kekuatan mematikan dalam kompetisi bela diri. Namun, terkadang kecelakaan tidak dapat dihindari. Namun, jika kedua petarung adalah murid Sekte Bulan Mistik, mereka tetap harus menanggung akibatnya jika mereka melukai sesama murid. Zhou Yan jelas tidak ingin ini terjadi. Namun, beberapa orang harus mati.
Dalam kasus ini, Ye Chen. Karena itu, dia datang mencari Zhao Kui. Sebagian besar orang di alam tersembunyi memiliki semacam kehormatan suku. Biasanya, mereka tidak akan menerima suap untuk membunuh peserta kompetisi bela diri lainnya, karena ini merupakan penghinaan terhadap kompetisi suci. Namun, tentu saja ada orang yang bersedia menyerahkan kehormatan mereka demi keuntungan. Ketika Zhou Yan pertama kali bertemu Zhao Kui, dia yakin bahwa orang ini adalah orang seperti itu. Ini karena Zhao Kui dan dia memiliki karakter yang sama. Terlebih lagi, Zhao Kui sangat kuat. Dia adalah ahli terkuat dari generasi muda keluarga api surgawi, yang menjadikannya mitra yang sempurna. Pada akhirnya, terakhir kali, Zhao Kui menyetujui permintaannya dan membunuh seorang murid dari Sekte Bulan Mistis. Begitu itu terjadi, tentu saja lebih mudah baginya untuk meyakinkan Zhao Kui untuk kedua kalinya. Dalam transaksi sebelumnya, Zhao Kui telah memperoleh artefak berharga, yang merupakan barang yang sangat langka di alam terpencil ini. Hanya menghancurkan seekor semut telah memberinya keuntungan yang sangat besar, jadi Zhao Kui tidak sabar menunggu Zhou Yan untuk mencoba dan menyuapnya lagi. Zhou Yan menatap wajah serakah Zhao Kui dan tersenyum. Dia mengeluarkan kapak roh yang memancarkan aura luar biasa dan melemparkannya ke Zhao Kui. Ini adalah kapak roh yang hampir setara dengan artefak ruang waktu. Aku membayar harga yang sangat tinggi untuk mendapatkannya. Aku akan memberikannya kepadamu terlebih dahulu. Jika kamu berhasil membunuh orang itu, orang yang mendukungku akan memberimu artefak ruang waktu. Zhao Kui menerima kapak roh itu dengan ekspresi gembira. Dia membelai kapak itu dan tertawa keras. Hahaha. Jangan khawatir, saudara Zhou. Aku tidak akan mengecewakanmu. Zhou Yan mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Awalnya, mereka yang dapat berpartisipasi dalam uji coba murid rahasia sebagian besar adalah murid-murid tetua alam Star Aperture. Adapun Zhou Yan, yang merupakan murid Zhao Ping, seorang ahli alam penciptaan tingkat puncak, alasan mengapa dia dapat berpartisipasi dalam uji coba alam rahasia bukanlah karena bakatnya. Bakat Zhou Yan sangat bagus. Bahkan di sekte kelas 1 seperti sekte bulan mistik, dia dapat dianggap sebagai jenius sejati. Namun, di antara para murid sejati, bakat Zhou Yan hanya dapat dianggap rata-rata. Alasan mengapa dia bisa menjadi salah satu peserta uji coba alam rahasia ini adalah karena dia mendapat dukungan penuh dari Zhao Ping. Dalam hal sumber daya kultivasi, banyak murid dari para tetua alam Star Aperture tidak dapat dibandingkan dengan Zhou Yan. Oleh karena itu, kekuatan Zhou Yan secara bertahap melampaui murid sejati lainnya dan menjadi salah satu dari 10 peserta uji coba ini. Namun, Zhou Yan juga tahu bahwa meskipun dia telah mengorbankan tubuhnya untuk memenangkan hati Zhao Ping, dia tahu bahwa seiring berjalannya waktu, perasaan Zhao Ping terhadapnya perlahan akan mendingin. Oleh karena itu, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus terus memuaskan Zhao Ping dan menyelesaikan masalah yang mengganggunya. Dia harus mendapatkan kepercayaan Zhao Ping sampai-sampai dia tidak akan bisa meninggalkannya. Senyum miring perlahan muncul di wajah tampan Zhou Yan. Keturunan dari para ahli kuno ini telah terisolasi dari dunia luar terlalu lama. Kapak roh itu sangat berharga, dan itu cukup untuk membuat pihak lain begitu bahagia sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Namun, pihak lain tidak akan pernah tahu berapa banyak yang akan dia dapatkan dari Zhao Ping setelah dia membunuh Ye Chen. Ye Chen adalah seekor semut yang baru saja bergabung dengan Sekte Bulan Mistik. Dia telah melumpuhkan junior Zhao Ping dan membuat Zhao Ping sangat membencinya. Namun, dia juga tidak berdaya untuk menghadapinya. Jika Zhou Yan membunuh Ye Chen untuknya, maka dia pasti akan menjadi pahlawan di hati Zhao Ping, dan dia kemungkinan akan mendapatkan kepercayaannya yang teguh. Zhao Kui tiba-tiba menyadari senyum mesum Zhou Yan. Dia merasakan hawa dingin yang tidak dapat dijelaskan mengalir di tulang punggungnya. Dia berkata dengan linglung, "Saudara Zhou, mengapa kamu tersenyum begitu menyedihkan? Itu bahkan membuatku ingin muntah." Ekspresi Zhou Yan menegang. Dia berhenti tersenyum dan berkata, "Ayo cepat kembali. Sudah waktunya bagi kepala keluarga untuk membawa kita ke tempat kompetisi. Kompetisi seni bela diri diadakan di tengah alam terpencil. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul, mereka semua adalah anggota klan dari berbagai keluarga yang datang untuk menonton pertandingan bela diri." Di langit di atas tempat pertandingan, sebuah kristal besar melayang. Kristal ini adalah mata ketiga dari binatang iblis alam penciptaan tingkat puncak, ular piton mata surgawi. Kristal ini digunakan untuk mengirimkan hasil pertandingan ke berbagai keluarga.
Dengan cara ini, bahkan mereka yang tidak datang untuk melihat pertandingan dapat menyaksikan bagaimana pertandingan itu berlangsung. Benda kuno seperti itu hanya dapat ditemukan di sini. Pada saat ini, seekor elang hitam besar mendarat di depan sebuah rumah batu besar di belakang tempat pertandingan. Fen Tiangang kemudian membawa Ye Chen dan yang lainnya ke dalam rumah batu. Ye Chen memasuki ruangan dan melihat bahwa ada cukup banyak orang di dalam. Tampaknya sebagian besar peserta telah tiba. Yang paling menarik perhatian Ye Chen adalah seorang lelaki tua kekar yang duduk di ujung meja. Matanya tertutup, rambut dan janggutnya putih, dan dia tampak sangat berotot. Aura lelaki tua ini sebenarnya lebih kuat dari Fen Tiangang. Tampaknya status lelaki tua ini lebih tinggi dari kepala keluarga. Ternyata, dia juga menjadi tuan rumah kompetisi bela diri ini. Tidak lama setelah Ye Chen dan yang lainnya tiba, beberapa keluarga lainnya datang satu demi satu. Pria tua itu tiba-tiba membuka matanya. Tatapan tajamnya menyapu semua orang yang hadir. Dia tersenyum dan berkata, kualitas peserta dalam kompetisi tahun ini tidak buruk. Ikuti aku. Bab 1773, satu tinju melawan 100 tinju. Mendengar ini, semua orang mengikuti lelaki tua itu keluar dari rumah batu. Namun, pada saat ini, Ye Chen mengerutkan kening. Lelaki tua ini sepertinya tidak menuntun mereka ke arah tempat tersebut. Lelaki tua itu menuntun semua orang ke alun-alun bawah tanah yang besar. Dia berbalik dan tersenyum pada semua orang. Baiklah, babak pertama pemilihan peserta akan dimulai di sini. Ye Chen mengerutkan kening. Babak pertama sudah ada di sini. Apa artinya ini? Bukankah mereka sudah menjadi peserta dari keluarga yang berbeda? Fen Tiangang berbisik ke telinga Ye Chen, babak pertama sebagian besar hanya formalitas. Dalam pertarungan pemilihan, peserta dari setiap keluarga dapat menantang peserta dari keluarga lain. Setelah pertarungan, yang kalah akan kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri, dan keluarga pemenang juga akan mendapatkan keuntungan dalam pembagian sumber daya. Ada dua alasan untuk pemilihan ini. Pertama, kompetisi bela diri adalah acara langka di wilayah kita. Perbedaan level peserta terlalu besar. Jika kompetisi terlalu buruk, itu akan memengaruhi suasana hati penonton. Untuk menghindari situasi seperti itu, beberapa yang lebih lemah akan tersingkir dalam pemilihan ini. Kedua, itu juga akan memberi beberapa keluarga yang memiliki dendam pribadi kesempatan untuk menyelesaikan dendam mereka. Bagaimanapun, kedua belah pihak mungkin tidak bertemu selama kompetisi. Keluarga langit terbakar kita tidak memiliki dendam dengan keluarga lain. Biasanya, tidak ada yang akan menantang kita. Oh, Ye Chen tersenyum. Mungkin seseorang mungkin menganggapku lemah. Fen Tiangang tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jika itu masalahnya, orang itu akan menderita. Baiklah, apakah ada yang ingin menantang seseorang? Lelaki tua kekar itu bertanya sambil tersenyum. Pada saat ini, Zhou Yan membisikkan sesuatu kepada Zhao Kui. Zhao Kui melirik ke arah keluarga langit terbakar dengan heran. Tingkat ketiga dari alam kekacauan primordial. Apa yang sedang terjadi? Inikah target yang Zhou Yan ingin dia hadapi? Apakah semut seperti itu sepadan dengan waktunya? Namun, dia kemudian tersenyum sinis. Tentu saja itu sepadan. Bagaimanapun, dia akan mendapatkan artefak ruang waktu untuk tindakan sepele ini. Bukankah ini terlalu mudah? Hahaha. Sepertinya dia benar-benar beruntung. Sementara itu, Liu Ming, yang berada di pihak keluarga kayu surgawi, melirik Long Xuan dan Ye Chen dengan acuh tak acuh. Dia tidak punya niat untuk bertarung karena dia tidak ingin menantang mereka berdua di tempat seperti itu. Hanya setelah mereka membuktikan diri, mereka akan memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Jika mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bertemu dengannya di kompetisi seni bela diri, Liu Ming tidak akan repot-repot bertarung. Namun, meskipun Liu Ming tidak berniat untuk bergerak, orang lain melakukannya. Seorang peserta dari keluarga langit beku tiba-tiba berdiri di tengah alun-alun, yang juga merupakan arena untuk babak ini. Dia tersenyum sombong dan menatap Long Xuan dari keluarga awan. Oh, tahun ini, keluarga awan telah mengirim seorang kultivator yang tidak berguna sepertimu. Hahaha, ini konyol. Orang luar yang lemah sepertimu seharusnya tidak mengikuti kompetisi kami. Keluarga awan, kami akan membantumu dan menyingkirkan sampah ini sekarang juga agar dia tidak mempermalukan keluargamu. Kau harus berterima kasih kepada kami dengan benar, oke? Wajah para peserta keluarga awan semuanya jelek untuk dilihat, dan urat nadi mereka berdenyut hebat.
Terlepas dari apakah Long Xuan orang luar atau bukan, dia mewakili keluarga mereka. Jadi, mempermalukan Long Xuan sama saja dengan menghina seluruh keluarga mereka. Kami tidak akur dengan keluarga langit beku, kepala keluarga-keluarga awan berbisik ke telinga Long Xuan. Itulah sebabnya mereka mengambil kesempatan ini untuk membuat kita kesulitan. Pria tua kekar itu melihat ini dan tertawa. Anak muda, kau penuh energi. Bagus sekali. Keluarga awan, apakah kau menerima tantangannya? Kepala keluarga itu menatap Long Xuan, dan Long Xuan menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Kami, keluarga awan, menerima tantangan ini, jawab kepala keluarga itu. Baiklah, para peserta dari kedua belah pihak saling masuk dan memberi salam, kata lelaki tua kekar itu. Long Xuan berjalan ke tengah alun-alun dan berkata kepada para ahli dari keluarga langit beku, Long Xuan dari keluarga awan. Han Hai dari keluarga langit beku. Pria berotot itu tersenyum meremehkan. Baiklah, lelaki tua kekar itu mengangguk. Kedua belah pihak, bersiap. Mulai, saat suara lelaki tua itu memudar, Han Hai mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan. Dengan senyum sinis, dia menyerang Long Xuan. Anak nakal. Aku akan membiarkanmu mengalami teror yang sebenarnya. Tidak banyak perbedaan antara Han Hai dan Long Xuan dalam hal kultivasi. Di antara para jenius di alam terpencil, dia berada di posisi paling bawah. Namun, dia memiliki teknik gerakan unik yang memungkinkannya bergerak sangat cepat. Ini juga alasan mengapa dia bisa mengalahkan lawan yang lebih kuat dan memenangkan hak untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri dengan kultivasinya yang rendah. Dalam sekejap mata, Han Hai sudah tiba di hadapan Long Xuan. Dia mengepalkan tinjunya dan memukul titik-titik vital Long Xuan. Ye Chen sedikit mengernyit. Dengan kekuatan Long Xuan, tidak akan mudah baginya untuk berhadapan dengan Han Hai. Namun, beberapa saat kemudian, sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Long Xuan tidak bergerak, tetapi dia mengerang panjang. Saat dia melakukannya, energi naga memenuhi tubuhnya. Dalam sekejap, dia mulai memancarkan aura yang sangat menakutkan. Bahkan dengan keberanian Han Hai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melambat saat dia melihat sosok di depannya dengan tak percaya. Dia sekarang merasa seolah-olah sedang menghadapi binatang prasejarah yang besar, bukan manusia. Adapun Long Xuan, saat gerakan Han Hai goyah, dia mengambil tindakan. Dia menyerang ke depan, mengabaikan ratusan pukulan yang datang padanya. Dia menyerang badai pukulan berat dan melepaskan pukulannya sendiri. Suara samar raungan naga terdengar. Kekuatan garis keturunan. Melihat ini, wajah Han Hai berseri-seri. 100 pukulan berturut-turutnya cukup untuk membunuh para ahli dari alam yang sama. Meskipun orang luar ini sedikit aneh, tubuh fisiknya seharusnya tidak sebanding dengan orang-orang di alam mereka. Selain itu, pihak lain tidak menggunakan artefak untuk menahan serangannya, tetapi bertarung langsung dengannya. Inilah yang diinginkan Han Hai. Aku memukulmu 100 kali, dan kamu memukulku sekali. Apakah ada kesepakatan yang lebih baik dari ini? Orang luar ini benar-benar bodoh. Aku tidak peduli energi naga apa yang kamu miliki, aku akan membunuhmu. Tinju Long Xuan dan tinju Han Hai saling memukul tubuh masing-masing. 100 pukulan Han Hai mendarat tepat di tubuh Long Xuan, dan Long Xuan hanya berhasil mendaratkan 1 pukulan pada Han Hai, tetapi hasilnya adalah, Han Hai memuntahkan darah dan terpental mundur. Dadanya ambruk. Adapun Long Xuan, meskipun dia berdarah dari tempat-tempat di mana Han Hai memukulnya, dia tidak bergerak sama sekali. Luka yang dideritanya hanyalah luka dangkal. Semua orang menatap Long Xuan dengan tak percaya. Bagaimana ini bisa menjadi hasilnya? Han Hai telah meninju 100 kali atau lebih. Orang harus tahu bahwa meskipun kekuatan Han Hai tidak menonjol di antara kelompok jenius ini, dia tetaplah seorang jenius. Setiap serangannya jelas tidak lebih lemah dari ahli alam integrasi Dao tahap akhir biasa, dan bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Meskipun demikian, Long Xuan sebenarnya baik-baik saja setelah menahan lebih dari 100 pukulan. Apakah ini masih tubuh manusia? Dia cukup cepat, jawab Long Xuan acuh tak acuh, tetapi jelas kurang kekuatan. Kurang kekuatan. Semua orang memandang Long Xuan secara berbeda. Ahli alam integrasi Dao tahap akhir ini tidak mudah dihadapi. Orang harus tahu bahwa meskipun kekuatan Han Hai tidak menonjol di antara kelompok jenius ini, dia tetaplah seorang jenius. Setiap serangannya jelas tidak lebih lemah dari ahli alam Dao integrasi tahap akhir biasa, dan bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Meskipun demikian,
Long Xuan sebenarnya baik-baik saja setelah menahan lebih dari 100 pukulan. Apakah ini masih tubuh manusia? Dia cukup cepat, jawab Long Xuan acuh tak acuh, tetapi jelas kurang kuat. Kurang kuat. Semua orang memandang Long Xuan secara berbeda. Ahli alam Dao integrasi tahap akhir ini tidak mudah dihadapi. Orang harus tahu bahwa meskipun kekuatan Han Hai tidak menonjol di antara kelompok jenius ini, dia tetaplah seorang jenius. Setiap serangannya jelas tidak lebih lemah dari ahli alam Dao integrasi tahap akhir biasa, dan bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Meskipun demikian, Long Xuan sebenarnya baik-baik saja setelah menahan lebih dari 100 pukulan. Apakah ini masih tubuh manusia? Dia cukup cepat, jawab Long Xuan acuh tak acuh, tetapi jelas kurang kuat. Kurang kuat. Semua orang memandang Long Xuan secara berbeda. Ahli alam Dao integrasi tahap akhir ini tidak mudah dihadapi. Tanda tanya. Bab 1774, mencoba membunuhku. Bahkan Ye Chen memandang Long Xuan secara berbeda. Titik. Dia tahu bahwa Long Xuan kuat, tetapi dia jelas tidak sekuat ini sebelumnya. Jelas bahwa Long Xuan telah menjadi lebih kuat. Ini terutama terbukti ketika Long Xuan telah berubah. Awalnya, Ye Chen dapat merasakan bahwa esensi darah roh harimau putih Gengjin-nya memiliki beberapa efek penekan pada Long Xuan, tetapi sekarang, penindasan itu telah menghilang. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa kualitas garis keturunan Long Xuan dapat dibandingkan dengan garis keturunan roh harimau putih Gengjin. Namun, kurangnya kualitas dapat dibuat dengan kuantitas. Itu benar, penjinak binatang Dewa Surgawi tiba-tiba berkata, Tetua Agung Sekte Bulan Mistis itu, Long Yitian, memiliki beberapa trik di balik lengan bajunya. Dia memurnikan garis keturunan anak itu dan bahkan memberinya kemungkinan untuk berubah menjadi naga sejati di masa depan. Temanmu ini tidak sederhana. Namun, para kultivator dengan jejak garis keturunan naga ini hanya bisa tunduk pada naga darahmu. Jangan ungkapkan naga darah itu. Kalau tidak, jika Long Yitian tahu, kau akan berada dalam bahaya. Ye Chen mengangguk. Sama seperti Bai Zentang yang memberinya logam Gengjin, karena Long Yitian telah menerima Long Xuan sebagai muridnya, dia pasti akan membantu Long Xuan meningkatkan kekuatannya. Pria tua kekar itu melihat bahwa Han Hai telah dikalahkan, tetapi dia tidak tampak marah. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak. Bagus. Tidak buruk. Long Xuan menang. Han Hai didiskualifikasi. Para kontestan keluarga awan bersorak. Mereka memandang orang-orang dari keluarga langit beku dengan ekspresi puas. Sebagai perbandingan, para anggota keluarga langit beku memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Mereka menyeret Han Hai yang terluka dan tidak sadarkan diri kembali. Ada orang lain. Pria tua kekar itu bertanya lagi. Ada hening sejenak, tetapi tepat ketika semua orang mengira bahwa babak pertama yang tidak resmi telah berakhir, sebuah suara malas terdengar di arena. Darahku benar-benar mendidih. Itu membuatku ingin bertarung sekarang. Ketika semua orang mendengar ini, tatapan mereka menyapu ke arah orang yang berbicara. Ekspresi banyak peserta sedikit berubah. Orang yang berbicara adalah Zhao Kui dari keluarga api surgawi. Kekuatan Zhao Kui cukup terkenal di antara mereka, dan dapat dianggap berada dalam 15 besar. Selain itu, Zhao Kui kejam ketika dia bertarung. Dalam kompetisi seni bela diri terakhir, dia bahkan membunuh peserta lain. Zhao Kui benar-benar menantang peserta lain sekarang. Mereka tidak ingin berselisih dengan Zhao Kui di awal kompetisi. Siapa yang ingin kamu tantang? Pria tua kekar itu melirik Zhao Kui dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku ingin menantang orang luar ini dari keluarga langit terbakar. Zhao Kui tersenyum kejam dan menatap Ye Chen. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terkejut. Zhao Kui benar-benar ingin menantang orang luar dari keluarga langit terbakar dengan tingkat kultivasi terendah. Orang luar ini hanyalah seorang kultivator alam kekacauan primordial tingkat ketiga. Terkadang, ketika seseorang lemah sampai batas tertentu, tidak ada yang mau menantang mereka karena tidak ada kehormatan untuk dibicarakan. Oleh karena itu, beberapa orang menantang Long Xuan, tetapi tidak ada yang menantang Ye Chen. Namun, Zhao Kui yang kuat benar-benar ingin menantang Ye Chen. Kerumunan itu melirik Ye Chen, yang masih tenang, dan mulai berduka untuknya. Orang luar ini sama saja sudah mati. Apa yang terjadi? Fen Tiangang menatap Zhao Kui dengan penuh tanya. Kemudian, dia menoleh ke kepala keluarga-keluarga api surgawi, Zhao Xiu. Xiu tua, hubungan antara kedua klan kita tidak buruk, kan? Apa artinya ini?
Apa yang kamu lakukan? Zhao Xiu juga mengerutkan kening pada Zhao Kui dan menegurnya. Pada saat yang sama, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini yang diinginkan anak ini. Ini tidak ada hubungannya denganku atau keluarga kita. Zhao Kui tertawa dan berkata, kepala keluarga, jika Anda ingin menghukum saya, tunggu sampai kompetisi selesai. Tidak ada yang namanya lelucon dalam kompetisi. Karena saya telah mengusulkan untuk menantangnya, sudah terlambat untuk berubah pikiran sekarang. Dia mengangkat alisnya dan menatap Ye Chen. Anda tidak ingin para pengikut sekte bulan mistik meninggalkan kesan pengecut di wilayah terpencil kita, bukan? Keluarga langit terbakar, apakah Anda menerima tantangannya? Tetua kekar itu menatap Fen Tiangang. Ya, yang mengejutkan semua orang, Fen Tiangang mengangguk tanpa ragu. Kami menerima tantangannya. Semua orang tidak bisa tidak merasa kasihan pada Ye Chen. Fen Tiangang yang menolak tantangan itu adalah harapan terakhir Ye Chen. Namun, tampaknya dibandingkan dengan kehidupan orang luar, reputasi keluarga langit terbakar lebih penting bagi Fen Tiangang. Oleh karena itu, lebih baik mengorbankan seorang pengikut sekte bulan mistik daripada kalah tanpa perlawanan. Setidaknya tidak ada yang akan mengatakan bahwa keluarga langit terbakar takut pada keluarga api surgawi. Namun, para kontestan ini tidak tahu bahwa Fen Tiangang yakin bahwa Zhao Kui bukanlah tandingan Ye Chen. Zhao Xiu mengerutkan kening saat menatap Ye Chen. Tiba-tiba, dia berbicara kepada Zhao Kui, Zhao Kui, jangan remehkan lawanmu. Meskipun tingkat kultivasi lawanmu rendah, dia sama sekali tidak lemah. Sebenarnya, aku bahkan tidak bisa merasakan kekuatannya yang sebenarnya. Zhao Kui melirik Zhao Xiu dengan heran ketika mendengarnya. Apa maksud kepala keluarga itu? Anak ini tidak mungkin lebih kuat darinya, kan? Namun, cara dia memandang Ye Chen menjadi lebih serius. Kedua belah pihak, silakan masuk ke arena dan sampaikan salam kalian, kata lelaki tua kekar itu. Mereka berdua berjalan memasuki arena. Zhao Kui yang tinggi dan tegap menatap Ye Chen dengan arogan. Aku Zhao Kui dari keluarga api surgawi. Ye Chen dari keluarga langit terbakar, jawab Ye Chen acuh tak acuh. Lelaki tua kekar itu berkata, kedua belah pihak, bersiap-siap, mulai. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, aura Zhao Kui berubah. Kesombongan dan kesembronoannya menghilang, hanya menyisakan semangat juang yang membara dan niat membunuh yang dingin. Kapak roh hitam pekat langsung muncul di tangannya, yang segera diayunkannya ke arah Ye Chen. Mata Ye Chen menyipit. Orang ini tidak sederhana. Selain itu, saat kapak Zhao Kui turun, Ye Chen menemukan sesuatu. Pertarungan antara Zhao Kui dan dia bukanlah pertarungan biasa. Itu adalah pertarungan hidup dan mati. Zhao Kui ingin membunuhnya. Kau, Ye Chen menggerakkan kakinya dan nyaris menghindari kapak Zhao Kui. Kau ingin membunuhku? Tanyanya dingin. Kau terlalu banyak berpikir, kata Zhao Kui sambil tersenyum, tapi menghadapi ahli sepertimu, jika aku tidak mengerahkan seluruh tenaga, mustahil bagiku untuk memiliki kesempatan menang sama sekali. Ketika semua orang mendengar kata-kata Zhao Kui, mereka memandang Zhao Kui dengan jijik. Seorang ahli, seorang kultivator alam primordial chaos tingkat ketiga. Benarkah, Zhao Kui ingin membunuh seorang kultivator alam primordial chaos tingkat ketiga, tetapi masih saja mencari-cari alasan untuk itu. Sungguh tidak tahu malu. Namun, tidak ada yang mengatakan apapun. Begitulah pertempuran itu. Ye Chen hanya bisa menyalahkan nasib buruknya karena entah bagaimana menyinggung Zhao Kui. Kata-kata Zhao Kui tidak diragukan lagi mengejek Ye Chen. Namun, tidak ada yang menyangka Ye Chen akan mengangguk. Itu tidak buruk. Namun, meskipun begitu, kamu tidak memiliki peluang untuk menang. Sebaliknya, kamu akan membayar harga yang mahal. Tanda seru. Bab 1775, Perlindungan Darah Kuno. Semua orang menatap Ye Chen dengan mata terbelalak. Apakah telinga mereka menipu mereka? Apa yang Ye Chen bicarakan? Apakah dia bersikap tangguh? Dia bahkan ingin memprovokasi Zhao Kui. Sepertinya anak ini ingin mati. Ketika Zhao Kui mendengar ini, tidak ada kemarahan di wajahnya. Namun, tatapannya menjadi lebih suram, seperti ular berbisa. Kapak roh di tangannya tiba-tiba berakselerasi. Dia adalah ahli alam integrasi Dao tingkat 9, tetapi kekuatannya melampaui tingkat kultivasinya. Kekuatan mengerikan ini dikombinasikan dengan kapak roh di tangannya meletus dengan kekuatan yang merusak. Ekspresi Ye Chen sedikit berubah ketika dia melihat ini. Dia tidak bisa menghindari serangan itu, jadi dia mengeluarkan pedang tingkat integrasi Dao dan melepaskan serangannya sendiri.
Setelah memurnikan logam Gengjin, sudah waktunya untuk menguji kekuatan tebasan pedang tunggal emas. Cahaya keemasan yang dipancarkan pedang itu sangat terang dan menyilaukan, dan dipenuhi dengan energi Gengjin berkualitas tinggi dan padat. Kekuatan mengerikan Ye Chen meletus. Zhao Kui memang sangat kuat, jauh lebih kuat dari Fan Kuang. Bahkan Fan Kuang dalam keadaan Skyfall-nya tidak sebanding dengan kekuatan serangan yang baru saja ditunjukkan Zhao Kui, jadi Ye Chen harus menanggapinya dengan serius. Namun, dia sangat ingin melihat seberapa kuat Golden Single Blade Slash sekarang. Esensi pedangnya melonjak saat Spirit Axe milik Zhao Kui bertabrakan dengan Golden Single Blade Slash milik Ye Chen. Boom! Seluruh alun-alun bawah tanah berguncang. Pria tua kekar itu melambaikan tangannya, dan debu yang memenuhi langit langsung menghilang. Dua sosok muncul kembali di bidang penglihatan semua orang. Keheningan, bahkan suara napas telah menghilang. Tidak seorang pun dapat percaya bahwa serangan kapak berkekuatan penuh milik Zhao Kui telah diblokir oleh Ye Chen. Lebih jauh lagi, itu tidak hanya diblokir, Ye Chen tidak terluka. Bagaimana dengan Zhao Kui? Semua orang menatap Zhao Kui, dan mata mereka menyipit. Kapak roh telah dipatahkan oleh Ye Chen. Apakah ini benar-benar terjadi? Bagaimana ini mungkin? Zhao Kui menatap kapak yang patah di tangannya dengan linglung dan meraung. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana seorang kultivator alam primordial chaos tingkat ketiga dapat memblokir seranganku dan mematahkan senjataku? Tanda tanya petik 2. Aku adalah jenius terdepan dari keluarga api surgawi di generasi muda. Aku membawa kemuliaan dan kehormatan keluarga. Tidak mungkin bagiku untuk, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, darah mengalir keluar dari tubuhnya seperti banjir. Dia menundukkan kepalanya, gemetar. Dia melihat luka pedang yang dalam di dadanya. Itu hampir memotongnya menjadi dua. Ye Chen tidak hanya telah memotong kapak rohnya, tetapi dia juga telah menghancurkan baju sirah pelindungnya. Ye Chen tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ingin membunuhnya. Bagaimanapun, Ye Chen sekarang tidak lagi takut pada sebagian besar ahli alam penciptaan tingkat pertama. Apa Zhao Kui jika dibandingkan? Tidak, Zhao Kui meraung dan jatuh ke tanah. Kepala keluarga api surgawi segera menarik Zhao Kui kembali. Dia mengetukkan jarinya di tubuh Zhao Kui, dan ramuan obat yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang mengalir ke tubuh Zhao Kui. Zhao Kui memang jenius terkuat dari keluarga api surgawi. Namun, ekspresi Zhao Xiu semakin serius. Serangan Ye Chen terlalu kuat. Bahkan dia tidak yakin bisa menyelamatkan Zhao Kui. Bahkan jika dia bisa menyelamatkannya, Zhao Kui mungkin akan menjadi cacat. Sudah kubilang kau harus membayar harganya, Ye Chen menatap Zhao Kui dan berkata dengan tenang. Namun, tebasan tadi bukan kekuatan penuhnya, atau Zhao Kui akan mati. Ye Chen sangat puas dengan kekuatan energi Gengjin. Pada saat itu, Liu Ming menatap Ye Chen. Sudut bibirnya melengkung dan matanya menunjukkan keinginan kuat untuk bertarung. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dia benar-benar bisa menggunakan energi Gengjin tingkat ini dan menyatukannya dengan saripati pedangnya. Menarik, Ye Chen, kau memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Pada saat ini, wajah Zhou Yan dipenuhi dengan ekspresi kusam. Dia kalah. Zhao Kui kalah. Zhao Kui yang kuat benar-benar kalah. Terlebih lagi, dia dikalahkan oleh Ye Chen dalam satu serangan. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Bisakah dia mengalahkan Ye Chen? Jika dia gagal, apa yang akan dipikirkan Cao Ping? Apakah rencananya masih bisa terwujud? Dia tiba-tiba melotot ke arah Ye Chen dengan kebencian yang luar biasa. Kenapa kau menang? Kau seharusnya mati. Kau hanya batu loncatanku. Namun, dia tidak menyangka bahwa tatapannya akan bertemu dengan Ye Chen saat ini. Tatapan Ye Chen sangat dingin, dan Zhou Yan tidak bisa menghentikan tubuhnya yang gemetar. Ye Chen bukanlah orang bodoh. Senjata di tangan Zhao Kui dan fakta bahwa dia ingin membunuh Ye Chen tanpa alasan kemungkinan besar karena dia dihasut oleh seorang murid dari Sekte Bulan Mistik. Zining telah menyebutkan Zhou Yan kepadanya sebelumnya. Dia adalah murid Zhao Ping. Bibir Ye Chen melengkung membentuk senyum kejam. Zhao Ping, tampaknya menghancurkan Zhao Feng saja tidak cukup. Ye Chen menang. Zhao Kui didiskualifikasi, tetua kekar itu mengumumkan. Apakah ada orang lain yang ingin menantang peserta lain? Lelaki tua kekar itu bertanya setelah beberapa saat. Hening. Kali ini, benar-benar hening. Tidak ada yang berbicara lagi. Tetua kekar itu berkata, baiklah. Kalau begitu seleksi akan berakhir di sini.
Total ada 48 peserta. Mereka akan bertarung berpasangan yang ditentukan dengan undian. Namun, kalian tidak akan menarik orang dari keluarga kalian sendiri di babak pertama. Baiklah, kepala keluarga, pimpin anggota kalian kembali ke tempat tinggal masing-masing untuk beristirahat. Kompetisi akan resmi dimulai besok. Mendengar ini, semua orang bubar. Segera, hanya lelaki tua kekar yang tersisa. Pada saat ini, seorang pemuda berjalan dari belakang lelaki tua itu dan membungkuk hormat kepadanya. Tetua Agung. Lelaki tua itu meliriknya. Anak Ye Chen tadi sangat kuat. Dia tidak lebih lemah dari anak dari keluarga bayangan roh itu. Kamu harus waspada, ekspresi pemuda itu berubah serius saat dia mengangguk. Terima kasih atas pengingatmu, Tetua Agung. Aku mengerti. Demi kehormatan keluarga suci, aku tidak akan kalah. Orang tua itu mengangguk dan berkata, baiklah, kau juga harus beristirahat. Kau adalah yang terkuat di antara generasi muda di wilayah terpencil kita. Kau harus memenangkan tempat pertama dalam kompetisi. Wilayah darah Dewa Kolam Surgawi tidak boleh dinodai oleh orang luar. Sudah waktunya untuk membatalkan perjanjian antara Sekte Bulan Mistik dan leluhur kita. Kita sudah hidup menyendiri di sini terlalu lama. Kita tidak peduli dengan masalah benua Lingwu, dan kita tidak ingin orang-orang dari Sekte Bulan Mistik berbagi kolam surgawi kita. Ya, Tuan, kata Sun Yang dengan sungguh-sungguh. Orang tua itu menghela napas lagi dan berkata, anak dari keluarga bayangan roh itu tidak kalah berbakat darimu. Namun, otaknya tidak bekerja dengan benar. Karena itu, aku akan memberimu perlindungan darah kuno. Jangan mengecewakan kami. Perlindungan darah kuno adalah teknik khusus yang dapat diberikan kepada seseorang di alam terpencil selama kompetisi seni bela diri tahunan bersamaan dengan pembukaan kolam surgawi. Orang tersebut dapat menggunakan kekuatan kolam surgawi untuk meningkatkan kemampuan mereka. Biasanya, perlindungan darah kuno akan diberikan kepada para ahli muda terkuat dari berbagai ras di alam terpencil untuk memastikan bahwa salah satu dari mereka akan memasuki area darah dewa di kolam surgawi. Bab 1776, Keturunan. Tetua Agung, jangan khawatir. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku pasti akan mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi. Wajah Sun Yang menunjukkan sedikit fanatisme. Dengan itu, dia meninggalkan alun-alun. Di alam terpencil, ada dua keluarga yang sangat istimewa di antara 10 keluarga besar, keluarga suci dan keluarga bayangan roh. Sun Yang adalah jenius terkuat dari keluarga suci. Legenda mengatakan bahwa keturunan para ahli di alam terpencil memiliki garis keturunan yang mengerikan, dan ada dua keluarga yang sangat menakutkan. Ini karena nenek moyang mereka telah meninggalkan legenda yang tak terkalahkan di benua Lingwu, dan merupakan eksistensi seperti dewa. Bahkan, nenek moyang mereka mungkin masih hidup. Kedua keluarga ini juga dikenal sebagai keturunan dewa oleh keluarga lain di alam terpencil. Anggota keluarga suci dan keluarga bayangan roh memiliki garis keturunan dan kualifikasi yang jauh melampaui keluarga lain. Dalam kompetisi bela diri sebelumnya, kedua keluarga ini biasanya masuk 3 besar. Namun, anggota keluarga bayangan roh sering memiliki masalah mental dan memiliki temperamen yang aneh. Oleh karena itu, para tetua dari alam terpencil biasanya akan memberikan perlindungan darah kuno kepada para jenius keluarga suci. Pada saat itu, Ye Chen telah kembali ke rumah yang dialokasikan untuk keluarga langit terbakar, yang dipimpin oleh Fen Tiangang. Para jenius keluarga langit terbakar tidak lagi memperlakukan Ye Chen sebagai orang luar. Bagaimanapun, Ye Chen telah membiarkan klan keluarga langit terbakar mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi selama babak penyisihan tadi. Ye Chen memasuki kamarnya, tetapi dia sedikit mengernyit. Dari kejadian hari ini, dia telah memperoleh beberapa pemahaman tentang keturunan para ahli kuno ini. Zhao Kui dan Fen Kuang bukanlah yang terkuat. Kemungkinan besar, peserta terkuat di sini jauh lebih kuat daripada keduanya. Mungkinkah yang terkuat di sini telah mencapai alam penciptaan? Jika demikian, dia mungkin tidak dapat menang bahkan jika dia mengaktifkan mata iblis, kekuatan 6 daunnya, pedang iblis darah, dan kekuatan penjinak binatang dewa surgawi. Xiao Yao, Jiu Wu, Zumi dan 3 Budak emas melemah berkat seberapa banyak kekuatan yang mereka pinjamkan padanya selama perjalanannya ke alam rahasia Sein Iblis. Oleh karena itu, dia tidak ingin melelahkan mereka lebih jauh, atau jiwa surgawi mereka mungkin menghilang kapan saja. Karena itu, dia harus menjadi lebih kuat. Namun, Ye Chen tidak memikirkan masalah ini terlalu lama. Di alam terpencil ini,
tidak ada metode yang baik untuk menjadi saat ini. Dia membalikkan tangannya dan memegang sesuatu di tangannya. Itu adalah logam Gengjin kelas atas dari Bai Zentang. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah memanfaatkan waktu yang dimilikinya untuk memurnikan logam Gengjin dan membuat dirinya lebih kuat. Namun, saat dia terus memurnikan energi logam Gengjin, jumlah energi logam Gengjin yang dapat diserapnya menjadi semakin jenuh. Kecepatan pemurniannya sudah mulai menurun drastis. Ye Chen memejamkan mata dan mulai fokus memurnikan logam Gengjin di tangannya. Dia berharap kekuatannya akan meningkat lagi saat kompetisi dimulai besok. Pada saat ini, Zhou Yan sedang berpikir keras di kamarnya. Dia sudah pernah berpartisipasi dalam kompetisi sekali, dan tahu bahwa dia tidak memiliki banyak harapan untuk menjadi murid rahasia. Dia secara pribadi telah mengalami betapa mengerikannya keturunan kedua keluarga itu. Selain itu, Liu Ming jauh lebih kuat darinya. Tujuan utamanya dalam berpartisipasi dalam uji coba ini adalah untuk membantu Zhao Ping menyingkirkan Ye Chen. Namun, Ye Chen ternyata sangat kuat. Rencana yang dia pikir ada di dalam tas telah gagal. Sekarang, dia tidak lagi memiliki bidak catur yang bisa dia gunakan. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menghadapi Ye Chen. Mata Zhou Yan tiba-tiba berkedip saat dia bergumam, anak itu sangat kuat. Jika ada yang kurang, itu adalah kecepatannya. Dia percaya bahwa jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia masih memiliki kesempatan untuk memukul Ye Chen sekali. Namun, dengan kekuatannya, apakah dia benar-benar dapat melukai Ye Chen? Dia tahu betul seberapa kuat kapak Zhao Kui. Bahkan jika Ye Chen telah menggunakan teknik pedangnya untuk melawannya, pedang itu bukanlah senjata pertahanan. Dia telah memperhatikan bahwa setelah menetralkan serangan Zhao Kui, Ye Chen masih mengalami beberapa kerusakan, dan tangannya berdarah. Namun, dalam sekejap, lukanya sembuh. Tubuh fisik macam apa yang dimiliki Ye Chen? Apakah kemampuan penyembuhan dirinya begitu mengerikan? Jika dia ingin melukainya, dia hanya bisa menggunakan benda itu. Dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah benda dari tas penyimpanannya dan ragu-ragu. Haruskah dia menggunakan ini? Ini adalah kartu truf penyelamat hidupnya. Keesokan harinya, ada ketukan di pintu Ye Chen. Ye Chen membuka matanya dan menyimpan logam Gengjin. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat sedikit. Dia berjalan keluar pintu, dan menemukan bahwa orang yang mengetuk pintu tidak lain adalah Fen Tiangang. Ketika Ye Chen keluar, Fen Tiangang tersenyum. Hanya dalam 1 hari, kamu tampaknya telah menjadi lebih kuat. Kamu benar-benar monster. Ayo pergi ke tempat kompetisi sekarang. Dipimpin oleh Fen Tiangang, Ye Chen dan beberapa kontestan lain dari keluarga Burning Sky segera tiba di tempat tersebut. Kursi penonton di tempat tersebut sudah penuh. Saat para kontestan tiba, sorak-sorai yang memekakkan telinga bergema. Pria tua kekar yang Ye Chen temui sebelumnya berdiri di tengah. Dia mengumumkan dengan keras, kompetisi seni bela diri akan segera dimulai. Semua kontestan silakan naik ke panggung dan mengundi. Di tengah tempat tersebut, ada kotak logam. Ada 48 piring giok di kotak logam tersebut. Ada 48 pola pada piring giok tersebut, yang mewakili 48 peserta. Sebelum setiap kontestan mengundi, mereka akan mengambil piring giok mereka sendiri dan piring giok dari kontestan dari keluarga yang sama. Setelah Ye Chen selesai mengundi, dia melihat pola pada piring gioknya dan bertanya pada Fen Tiangang, kepala keluarga, bolehkah saya bertanya kontestan mana yang diwakili oleh piring giok ini? Fen Tiangang mengambil token giok. Setelah melihatnya, ekspresinya sedikit berubah. Dia berkata pada Ye Chen, adik kecil, kamu benar-benar tidak beruntung. Lawanmu adalah seseorang dari keluarga bayangan roh. Keluarga bayangan roh. Ye Chen bingung. Apa yang salah dengan keluarga bayangan roh? Apakah mereka sangat kuat? Mengapa Fen Tiangang memiliki ekspresi seperti itu? Aku tahu kamu kuat, kata Fen Tiangang. Tetapi kamu tidak bisa ceroboh saat menghadapi keluarga bayangan roh. Mereka semua gila. Kamu mungkin kehilangan nyawamu. Oh, Ye Chen tersenyum tenang. Keluarga bayangan roh tampak menarik. Fen Tiangang menatap Ye Chen dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Di wilayah terpencil kita, ada 2 keluarga yang merupakan keturunan dari ahli yang sangat kuat. Mereka dikenal sebagai keturunan para dewa, yaitu keluarga suci dan keluarga bayangan roh. Sebelum para jenius dari Sekte Bulan Mistik Anda mulai berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri, 2 tempat teratas selalu ditempati oleh keluarga suci dan keluarga bayangan langit.
Jenius yang paling menonjol dari keluarga yang tersisa hanya dapat bersaing untuk tempat ketiga. Dan 10 peringkat teratas sebagian besar ditempati oleh kedua keluarga ini juga, jadi seharusnya terlihat betapa mengerikannya kedua keluarga ini. Pertandingan Anda adalah yang ke-15. Sebelum itu, akan ada anggota keluarga bayangan roh yang bertarung. Anda akan tahu saat Anda melihat mereka. Mata Ye Chen berbinar ketika mendengar ini. Dia penasaran dengan dua keluarga yang dikenal sebagai keturunan para dewa. Tampaknya leluhur orang-orang ini sangat kuat. Dia bertanya-tanya apakah leluhur mereka tahu tentang kapal reinkarnasi, Raja Suci Abadi, dan Orang Suci Pedang Surgawi. Mereka adalah eksistensi terkuat yang pernah ditemui Ye Chen di benua Lingwu. Ada dua keluarga yang merupakan keturunan dari ahli yang sangat kuat. Mereka dikenal sebagai keturunan para dewa, dan merupakan keluarga suci dan keluarga bayangan roh. Sebelum para jenius dari Sekte Bulan Mistik Anda mulai berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri, dua tempat teratas selalu ditempati oleh keluarga suci dan keluarga bayangan langit. Jenius yang paling menonjol dari keluarga yang tersisa hanya dapat bersaing untuk tempat ketiga. Dan 10 peringkat teratas sebagian besar ditempati oleh kedua keluarga ini juga, jadi seharusnya terlihat betapa mengerikannya kedua keluarga ini. Pertandingan Anda adalah yang ke-15. Sebelum itu, akan ada anggota keluarga bayangan roh yang bertarung. Anda akan tahu saat Anda melihat mereka. Mata Ye Chen berbinar ketika mendengar ini. Dia ingin tahu tentang dua keluarga yang dikenal sebagai keturunan para dewa. Tampaknya leluhur orang-orang ini sangat kuat. Dia bertanya-tanya apakah leluhur mereka tahu tentang kapal reinkarnasi, Raja Suci Abadi, dan Orang Suci Pedang Surgawi. Mereka adalah eksistensi terkuat yang pernah dihubungi Ye Chen di benua Lingwu. Ada dua keluarga yang merupakan keturunan dari ahli yang sangat kuat. Mereka dikenal sebagai keturunan para dewa, dan merupakan keluarga suci dan keluarga bayangan roh. Sebelum para jenius dari Sekte Bulan Mistik Anda mulai berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri, dua tempat teratas selalu ditempati oleh keluarga suci dan keluarga bayangan langit. Jenius yang paling menonjol dari keluarga yang tersisa hanya dapat bersaing untuk tempat ketiga. Dan 10 peringkat teratas sebagian besar ditempati oleh kedua keluarga ini juga, jadi seharusnya terlihat betapa mengerikannya kedua keluarga ini. Pertandingan Anda adalah yang ke-15. Sebelum itu, akan ada anggota keluarga bayangan roh yang bertarung. Anda akan tahu saat Anda melihat mereka. Mata Ye Chen berbinar ketika mendengar ini. Dia ingin tahu tentang dua keluarga yang dikenal sebagai keturunan para dewa. Tampaknya leluhur orang-orang ini sangat kuat. Dia bertanya-tanya apakah leluhur mereka tahu tentang kapal reinkarnasi, Raja Suci Abadi, dan Orang Suci Pedang Surgawi. Mereka adalah eksistensi terkuat yang pernah dihubungi Ye Chen di benua Lingwu. Bab 1777, Kekuatan Liu Ming. Segera, pertandingan pertama dimulai. Arena kompetisi adalah arena batu biru besar. Di atas arena, ada layar cahaya setengah lingkaran. Pada saat ini, kedua peserta sudah berjalan ke panggung. Liu Ming dari keluarga kayu surgawi. Tetua kekar itu berteriak, Jin Han dari keluarga emas hitam. Biarkan kompetisi dimulai. Anggota penonton yang tak terhitung jumlahnya berteriak kegirangan pada saat ini. Jin Han, bunuh kecil ini dari Sekte Bulan Mistik. Itu adalah jenius nomor satu dari keluarga emas hitam, Jin Han. Murid dari Sekte Bulan Mistik itu sama saja sudah mati. Para murid dari Sekte Bulan Mistik ini semua sampah. Ye Chen mengerutkan alisnya, merasa sedikit marah. Bagaimanapun, dia juga seorang murid dari Sekte Bulan Mistik. Matanya berkedip saat dia berpikir dalam hati, baiklah, aku akan menginjak-injak semua yang disebut jenius di bawah kakiku dan membuat kalian semua diam. Liu Ming berdiri di arena dengan ekspresi dingin. Teriakan penonton sama sekali tidak membuatnya gentar. Kedua belah pihak, sampaikan salam kalian, kata lelaki tua kekar itu. Keduanya berjalan ke tengah arena dan saling mengangguk. Apakah kalian tahu? Jin Han menatap Liu Ming dan mencibir. Kalian para pengikut Sekte Bulan Mistik adalah lawan favorit kami. Anggota keluarga kami memiliki daya tahan yang sangat kuat terhadap serangan yang mengandung logam, dan kalian para pengikut Sekte Bulan Mistik terutama mengandalkan senjata-senjata kuat yang tidak kami miliki. Namun, sebagian besar senjata ini tidak dapat memberikan banyak kerusakan pada kami. Selain itu, pertahananku jauh lebih kuat daripada anggota biasa dari keluarga emas hitam. Segera, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu keputusasaan. Liu Ming menatap Jin Han dengan dingin dan mengabaikannya.
Jin Han sangat marah ketika dia melihat ini. Murid Sekte Bulan Mistik ini benar-benar berani mengabaikannya. Baiklah, jika nanti kau ingin buka mulut lagi, mengaku kalah atau memohon ampun, aku tidak akan memberimu kesempatan. Setelah mereka berdua saling menyapa, mereka berjalan kembali ke dua sudut arena yang terpisah. Mari kita mulai pertandingannya, kata lelaki tua kekar itu. Pada saat ini, Liu Ming menggerakkan tangannya, dan sebuah pedang panjang berwarna emas pucat muncul di telapak tangannya. Melihat pemandangan ini, para penonton tertawa terbahak-bahak. Hahaha, orang ini masih berani menggunakan pedangnya untuk melawan Jin Han. Seperti yang diduga, para pengikut Sekte Bulan Mistik adalah sekelompok sampah yang mengandalkan kekuatan eksternal. Tanpa senjata-senjata itu, bagaimana mereka akan bertarung melawan keturunan para ahli kuno seperti kita? Menurutmu, apakah serangannya dapat memotong kulit Jin Han? Hahaha, jangankan kulit, menurutku dia bahkan tidak layak untuk mencukur rambut Jin Han. Jin Han, yang sedang berhadapan dengan Liu Ming, bahkan lebih gembira ketika melihat ini. Namun, dia tidak lupa untuk berhati-hati. Dia berteriak, tubuh berlian. Beberapa saat kemudian, kulit Jin Han berubah menjadi warna keemasan samar, seolah dilapisi dengan lapisan cat emas. Jika anggota biasa keluarga emas hitam memiliki 1 poin perlawanan terhadap serangan senjata tajam, maka Jin Han memiliki 100 poin. Setelah mengaktifkan tubuh berlian, poinnya mencapai 300. Setelah mengaktifkan tubuh berlian, Jin Han tidak lagi menahan diri. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membusungkan dadanya saat dia berjalan menuju Liu Ming selangkah demi selangkah. Dia sudah memikirkannya. Dia ingin menunjukkan bahwa dia dapat dengan mudah menahan serangan Liu Ming. Kemudian, dia akan segera mencengkeram leher Liu Ming sehingga dia tidak bisa mengakui kekalahan. Setelah memberinya pelajaran yang baik, dia akan mengusirnya keluar dari arena. Ini adalah harga yang harus dibayar Liu Ming karena mengabaikannya. Liu Ming dengan santai mengangkat tangannya, dan pedang panjang emas pucat di tangannya terbang keluar dari tangannya ke arah Jin Han. Pada saat yang sama, dia berbalik dan mulai berjalan keluar dari arena. Penonton tercengang. Apa yang coba dilakukan orang ini? Dia dengan santai melemparkan pedang dan kemudian bergerak untuk turun dari panggung. Yang terjadi selanjutnya adalah tawa gila. Lihat, orang ini akan menyerah setelah berpura-pura menyerang. Apakah murid Sekte Bulan Mistik ini datang untuk berpura-pura? Keluar dari sini. Apakah ini penghinaan terhadap kompetisi seni bela diri kita? Keluarga Kayu Surgawi, beri kami penjelasan. Pada saat itu, semua peserta di kursi milik keluarga Kayu Surgawi di bawah panggung memiliki ekspresi pucat. Mereka memandang Liu Ming dengan jijik. Ini benar-benar terlalu memalukan. Bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkannya, setidaknya bertahanlah sebentar. Apakah kamu masih bisa dianggap seorang pria jika kamu melarikan diri dari pertarungan seperti ini? Murid-murid Sekte Bulan Mistik ini memang pengecut. Hanya kepala keluarga Kayu Surgawi yang menatap Liu Ming dengan mata berbinar. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Jin Han juga tercengang ketika melihat ini. Dia tidak menyangka Liu Ming akan melarikan diri begitu saja. Melihat pedang panjang emas pucat yang lembut yang perlahan terbang ke arahnya, Jin Han tertawa dan berkata, kau benar-benar punya nyali untuk melakukan sesuatu yang memalukan. Baiklah, kalau begitu, aku akan membiarkanmu pergi. Namun, aku akan menerima pedangmu ini sebagai hadiahku. Jika kau bisa mengambilnya, maka ambillah, kata Liu Ming ringan tanpa menoleh. Jin Han menatap pedang emas itu dengan keserakahan di matanya. Dia mengangkat tangannya dan hendak meraihnya. Ada suara lembut. Tempat yang awalnya berisik langsung menjadi sunyi. Itu sunyi senyap. Jin Han menatap tangannya dengan tak percaya. Jari-jarinya telah dipotong oleh pedang yang tampaknya tak berdaya. Puci. Dia tiba-tiba meludahkan seteguk besar darah. Dia menundukkan kepalanya dan melihat sebuah lubang di dadanya. Pedang itu telah menembus dadanya. Pada saat ini, Liu Ming baru saja berjalan meninggalkan arena. Saat kakinya menyentuh tanah, tubuh besar Jin Han jatuh ke tanah dengan keras. Pedang panjang emas pucat kembali ke tangan Liu Ming. Murid sejati nomor 1 dari Mystic Moon Sect memang pantas dengan reputasinya. Tetua kekar itu mengumumkan, pertandingan pertama, Liu Ming dari keluarga Kayu Surgawi menang. Tidak ada sorak-sorai atau tepuk tangan. Penonton menatap Jin Han yang telah jatuh di atas panggung dengan mata terbelalak. Mereka tidak menyadari bahwa pertandingan telah berakhir. Apa yang baru saja terjadi? Pada saat itu, Ye Chen menatap Ming dengan ekspresi serius.
Penjinak binatang Dewa Surgawi, itu, penjinak binatang Dewa Surgawi menjawab, orang Liu Ming ini seharusnya memiliki tubuh pedang roh surgawi. Kekuatan serangannya mengejutkan. Selain itu, tingkat bakat dan pemahamannya juga sangat luar biasa. Meskipun serangan pedangnya tampak biasa saja, esensi pedangnya sangat kuat. Kamu harus berhati-hati. Namun, jika kamu mengolah esensi pedang abadi secara ekstrim, tubuh pedang roh surgawi bukanlah masalah besar. Meskipun begitu, dia telah memiliki tubuh pedang roh surgawi selama beberapa dekade, sementara kamu baru saja memahami esensi pedang abadi. Ye Chen mengangguk. Pertahanan Jin Han memang tidak lemah. Dapat dikatakan bahwa dia adalah musuh bebuyutan sebagian besar pembudidaya pedang. Namun, dia masih meremehkan kekuatan pedang Liu Ming, dan membayar harganya. Jika Liu Ming tidak sengaja menghindari menyerang titik vital, Jin Han pasti sudah mati sekarang. Namun, dengan esensi pedang abadinya, Ye Chen tidak takut. Setelah anggota keluarga emas hitam membawa Jin Han pergi, tetua kekar itu melanjutkan, pertandingan kedua, Zhao Jiu dari keluarga api surgawi, tidak ada yang menarik perhatian Ye Chen dalam beberapa pertandingan berikutnya. Ye Chen hampir tertidur saat menonton mereka, Zhao Jiu dari keluarga api surgawi, tidak ada yang menarik perhatian Ye Chen dalam beberapa pertandingan berikutnya. Ye Chen hampir tertidur saat menonton mereka, Zhao Jiu dari keluarga api surgawi. Tidak ada yang menarik perhatian Ye Chen dalam beberapa pertandingan berikutnya. Ye Chen hampir tertidur saat menonton mereka. Bab 1778, Keluarga Bayangan Roh Bagian 1. Setelah ronde pertama kemenangan mengejutkan Liu Ming, bahkan jika ada pertarungan yang lebih seru di beberapa ronde berikutnya, para penonton tidak tertarik. Namun, di pertandingan ketujuh, para penonton akhirnya bersemangat. Ini karena seorang anggota keluarga bayangan roh bertarung dalam pertandingan ini. Berbicara tentang peserta keluarga bayangan roh, kelimanya berasal dari keluarga mereka sendiri. Murid dari Sekte Bulan Mistik yang seharusnya mewakili keluarga bayangan roh dalam kompetisi tidak berpartisipasi karena suatu alasan. Ye Chen tidak bisa tidak memikirkan kembali tantangan Fen Kuang. Mungkinkah murid dari Sekte Bulan Mistik ini juga telah ditantang oleh keluarga bayangan roh dan didorong keluar? Pada saat yang sama, di luar alam rahasia, Chang Ye berdiri di samping seorang pemuda yang penuh luka. Pemuda itu berkata kepada Chang Ye dengan ekspresi tidak senang, Master Sekte, kolam surgawi itu adalah kesempatan yang bagus. Aku juga ingin masuk dan mencoba keberuntunganku. Yang lebih menyebalkan adalah orang-orang dari keluarga bayangan roh itu benar-benar menyebalkan, dan aku harus kalah dari mereka dengan sengaja. Apakah misi ini sepenting itu? Demi ini, sekte itu bahkan mengorbankan satu tempat. Chang Ye tersenyum. Tubuhmu tidak cocok untuk kolam surgawi. Itu tidak akan ada gunanya bagimu jika kau masuk. Bahkan, itu mungkin berbahaya. Selain itu, jika kau tidak kalah dari keluarga bayangan roh dengan sengaja, bagaimana kau bisa mendapatkan kesempatan untuk pergi lebih awal dan melakukan hal-hal lain? Bagaimana hasilnya? Pemuda itu berkata, aku berhasil, tetapi aku hampir terdeteksi oleh monster tua. Untungnya, aku beruntung. Karena Tetua Agung memintamu melakukan ini, bagaimana mungkin dia tidak memberimu beberapa metode penyelamatan hidup? Karena kau belum ditemukan, itu yang terbaik, kata Chang Ye. Dia melihat lorong itu dan tersenyum penuh arti. Teman-teman lama dari dunia tersembunyi, kalian telah menggunakan perlindungan darah kuno untuk memastikan bahwa anggota klan kalian dapat memenangkan tempat pertama dalam kompetisi dan memasuki area darah dewa kolam surgawi. Namun, tahun ini, aku khawatir itu akan menjadi orang lain. Pemuda itu tertegun. Kulit kepalanya geli karena penasaran saat dia bertanya, Master Sekte, apakah Anda berbicara tentang kakak senior Liu? Tidak, Chang Ye menggelengkan kepalanya. Ekspresi pemuda itu menjadi lebih aneh. Jika bukan kakak senior Liu, mungkinkah itu Long Xuan? Itu tidak mungkin. Siapa yang dibicarakan oleh Master Sekte itu? Pada saat ini, di alam terpencil. Sekarang, kalian seharusnya memiliki sedikit pemahaman tentang keluarga bayangan roh, kan? Fen Tiangang bertanya pada Ye Chen. Ye Chen mengangguk, matanya berbinar. Keluarga bayangan roh memang sangat kuat. Selain itu, anggota mereka memberikan perasaan yang sangat aneh. Dalam pertempuran tadi, ada perbedaan kekuatan yang sangat besar, tetapi pertempuran itu tidak singkat. Peserta keluarga bayangan roh mempermainkan lawannya, seperti kucing yang mempermainkan tikus. Terlebih lagi, peserta keluarga bayangan roh adalah ahli alam integrasi Dao tingkat puncak.
Dia jelas bisa menerobos dan mencapai alam penciptaan kapan saja. Namun, dia tidak melakukannya. Dia sengaja menekan kekuatannya. Para kultivator di tempat terpencil biasanya tidak sengaja menekan kultivasi mereka karena teknik kultivasi mereka dan sebagainya berasal dari zaman kuno. Oleh karena itu, mereka tidak harus mencapai kesempurnaan di setiap alam. Bahkan dengan teknik kultivasi mereka, mereka tidak dapat mencapai alam itu. Lagi pula, bahkan di benua Lingwu, hanya para jenius teratas yang dengan sengaja menekan kultivasi mereka untuk menyempurnakan alam mereka. Namun, pesaing keluarga bayangan roh telah menekan tingkat kultivasinya. Dengan kata lain, teknik kultivasi yang dia latih adalah teknik kultivasi tingkat tinggi yang sulit didapat di alam terpencil ini. Akhirnya, giliran Ye Chen. Ye Chen dari keluarga langit terbakar. Zhong Hanming dari keluarga bayangan roh. Kedua belah pihak, sampaikan salam kalian, kata lelaki tua kekar itu dengan keras. Saat Ye Chen dan Zhong Hanming melangkah ke arena, penonton yang diam sekali lagi menyala. Hei, apa aku salah lihat? Murid dari Sekte Bulan Mistis itu adalah seorang kultivator alam kekacauan primordial tingkat ketiga. Kau berani berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri kami dengan tingkat kultivasi yang rendah. Kau tidak di sini untuk melucu, kan? Hahaha, sampah ini benar-benar tidak beruntung. Akan lebih baik jika dia bertemu orang lain, tetapi dia benar-benar bertemu Zhong Hanming. Mari kita nikmati pembantaian ini. Kudengar Zhong Hanming mencapai puncak tingkat ke-9 beberapa tahun yang lalu. Meskipun dia belum berhasil menembus level itu, kekuatannya terus meningkat. Zhong Hanming, berilah pelajaran pada sampah yang meremehkan kompetisi kita ini. Zhou Yan melihat Ye Chen memasuki arena dengan seringai di bibirnya. Dia tidak menyangka Ye Chen akan bertemu dengan keluarga bayangan roh secepat ini. Terakhir kali dia berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri, keluarga suci dan kontestan keluarga bayangan roh telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di benaknya. Mati, Ye Chen. Mati di tangan orang gila dari keluarga bayangan roh ini. Orang-orang ini tidak peduli dengan kehormatan, jadi itu menyelamatkanku dari kesulitan mengambil tindakan secara pribadi. Ketika Zhong Hanming memasuki arena dan melihat bahwa Ye Chen hanya seorang kultivator alam primordial chaos tingkat ketiga, dia juga sedikit tertegun. Namun, dia segera tersenyum hangat pada Ye Chen. Perasaan yang dia pancarkan sangat berbeda dari peserta keluarga bayangan roh sebelumnya. Namun, ketika Ye Chen melihat senyum Zhong Hanming, dia mengerutkan kening. Senyum pihak lain sangat alami, seolah-olah itu tidak palsu sama sekali. Namun, Ye Chen dengan tajam merasakan bahwa ketika Zhong Hanming tersenyum, matanya dingin dan tak bernyawa. Ini adalah tatapan seseorang yang melihat orang mati. Niat membunuh, dari Huaxia ke pegunungan Kunlun dan kemudian ke benua Lingwu, Ye Chen telah melihat terlalu banyak tatapan seperti itu. Biarkan pertandingan dimulai. Zhong Hanming menatap Ye Chen, tetapi tidak segera bertindak. Sebaliknya, dia tersenyum pada Ye Chen. Saudara Ye, meskipun tingkat kultivasi Anda lebih rendah dari saya, Anda mampu mengalahkan Zhao Kui dengan mudah. Saya tahu bahwa Anda sangat kuat. Saya benar-benar ingin merasakan sendiri teknik pedang Anda, jadi silakan pergi dulu. Saat dia berbicara, dia memegang tombak panjang di tangannya dan menunggu Ye Chen bergerak. Orang ini tampaknya berbeda dari anggota keluarga Spirit Shadow lainnya. Ye Chen menatap Zhong Hanming dengan main-main dan tersenyum. Anda ingin saya melakukan gerakan pertama. Kalau begitu, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan gerakan setelahnya. Zhong Hanming tersenyum seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tetap diam. Kilatan bayangan ekstrim. Sosok Zhong Hanming tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri. Sebuah bayangan kabur menyerbu ke arah Ye Chen dan menyerang. Sebuah bayangan naga hitam muncul dari tombak di tangannya. Esensi tombak mengembun, dan dunia bergetar. Tombak ini tampaknya mampu menembus segalanya. Dengan ledakan keras, arena batu biru di bawah kaki Ye Chen meledak, mengirimkan debu beterbangan kemana-mana. Layar cahaya yang menyelimuti arena sedikit berkedip. Zhong Hanming berdiri di tepi arena, tombak di tangannya terangkat ke depan seolah-olah telah menusuk tubuh Ye Chen. Pada saat ini, Zhong Hanming sama sekali tidak lembut dan halus. Di wajahnya ada senyum gila dan bengkok. Dia menatap Ye Chen, yang berdarah dari sudut mulutnya, dan tertawa liar. Hahaha, kamu murid rendahan dari Sekte Bulan Mistik. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki hak untuk menyerangku?
Kamu benar-benar mengatakan bahwa aku tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak. Tombak di tangannya terangkat ke depan seolah-olah telah menusuk tubuh Ye Chen. Pada saat ini, Zhong Hanming sama sekali tidak lembut dan halus. Di wajahnya ada senyum gila dan bengkok. Dia menatap Ye Chen, yang berdarah dari sudut mulutnya, dan tertawa liar. Hahaha, kamu murid rendahan dari Sekte Bulan Mistik. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki hak untuk menyerangku? Kamu benar-benar mengatakan bahwa aku tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak. Tombak di tangannya terangkat ke depan seolah-olah telah menusuk tubuh Ye Chen. Pada saat ini, Zhong Hanming sama sekali tidak lembut dan halus. Di wajahnya ada senyum gila dan bengkok. Dia menatap Ye Chen, yang berdarah dari sudut mulutnya, dan tertawa liar. Hahaha, kamu murid rendahan dari Sekte Bulan Mistik. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki hak untuk menyerangku? Kamu benar-benar mengatakan bahwa aku tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak. Bab 1779, Keluarga Bayangan Roh Bagian 2. Hahaha, apakah kamu bodoh? Aku tidak akan menendangmu keluar dari arena dengan mudah. Kamu harus membantuku bersenang-senang. Ye Chen menatap Zhong Hanming yang gila dan tertawa. Apakah kamu tahu bahwa orang-orang yang berbicara kepadaku seperti itu akan mati dengan menyedihkan? Zhong Hanming tertegun. Mengapa dia merasa ada yang salah? Tiba-tiba, matanya menyipit saat dia melihat tempat tombaknya menusuk. Ekspresinya berubah. Tombak itu tidak menusuk dada Ye Chen. Sebaliknya, tombak itu telah menusuk tulang rusuk Ye Chen dan dipegang di bawah ketiak Ye Chen. Tombak Zhong Hanming begitu cepat sehingga bahkan Ye Chen tidak dapat menghindarinya sepenuhnya. Dia hanya bisa menggerakkan tubuhnya dengan susah payah pada saat kritis dan mengaktifkan Heavenly Scale Armor dengan sekuat tenaga. Meski begitu, dia masih terluka. Namun, dia tidak akan memberi Zhong Hanming kesempatan untuk menyerang lagi. Zhong Hanming berjuang keras, mencoba mencabut tombak itu. Namun, tombak itu tampaknya menyatu dengan tubuh Ye Chen dan tidak bergerak sama sekali. Cara dia memandang Ye Chen akhirnya berubah. Itu karena kekuatan fisik Ye Chen yang aneh. Kekuatan fisik dan ketangguhan para ahli mereka dari keluarga lain sudah lebih kuat daripada orang biasa, tetapi kekuatan fisik dan ketangguhan keluarga bayangan langit dan keluarga suci jauh melampaui keluarga lain. Namun, pada saat ini, Zhong Hanming merasa bahwa kekuatannya tidak berarti di depan Ye Chen. Pada saat ini, para penonton akhirnya melihat apa yang telah terjadi. Dalam sekejap, tempat itu menjadi sunyi. Kemudian, ada suara-suara tidak percaya. Dia memblokir serangan Zhong Hanming. Bagaimana ini mungkin? Itu Zhong Hanming. Bagaimana dia bisa diblokir oleh seorang kultivator alam primordial chaos tingkat ketiga? Apakah keluarga bayangan roh telah menurun? Apakah para jenius mereka tidak sekuat itu lagi? Wajah Zhong Hanming menjadi gelap. Dia selalu bangga dengan identitasnya sebagai anggota keluarga bayangan roh, tetapi sekarang, kekuatan keluarga itu dipertanyakan karena murid Sekte Bulan Mistik yang tidak berguna. Keluarga bayangan roh tidak boleh dihina. Tepat saat energi spiritual Zhong Hanming melonjak dan dia akan menyerang, Ye Chen akhirnya bergerak. Tubuhnya langsung tumbuh lebih tinggi, dan energi iblis menyapu keluar. Otot-ototnya dilapisi dengan lapisan cahaya emas dan hitam, dan dia sudah mengedarkan teknik reinkarnasi iblis surgawi. Kemudian, dia mengangkat senjatanya dan menebas. Tebasan ini tidak cepat. Cahaya emas dan cahaya iblis tertahan, dan esensi pedang dipadatkan. Itu tampak seperti tebasan yang sangat biasa tanpa teknik apapun. Namun, pada saat yang sama dia menyerang, lengan Ye Chen meledak menjadi awan kabut darah. Dia telah memusatkan semua kekuatannya pada senjatanya dan hampir kehilangan kendali atasnya. Bahkan dengan tubuh surgawi abadinya, masih sulit baginya untuk mengendalikan kekuatan seperti itu. Jika dia tidak menyentuh sedikit pun kekuatan hukum, dia pasti tidak akan mampu mengendalikan kekuatannya dengan begitu hebat. Dia ingin menggunakan pedang iblis darah, tetapi setelah memikirkannya, asal-usul pedang iblis darah berasal dari zaman kuno, jadi lebih baik tidak mengungkapkannya di sini. Kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak akan pernah menggunakannya di sini. Zhong Hanming secara naluriah ingin menghindari tebasan ini, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa. Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pedang itu seperti gunung yang menekannya. Tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, Zhong Hanming ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasa takut. Bahkan ketika dia menghadapi monster paling tidak normal dari keluarga bayangan roh,
dia tidak pernah merasa begitu takut. Putus asa. Seluruh tubuhnya gemetar. Meskipun monster itu lebih kuat dari Zhong Hanming dan pikirannya bahkan lebih tidak normal daripada Zhong Hanming, dia tidak pernah menunjukkan niat membunuh terhadap orang-orangnya sendiri. Oleh karena itu, pada saat ini, Zhong Hanming merasa untuk pertama kalinya bahwa dia akan dibunuh. Bagaimana ini mungkin? Zhong Hanming tahu betul bahwa bahkan para ahli alam integrasi Dao tidak dapat mengancam Ye Chen. Hati Zhong Hanming goyah. Dia tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Pada saat ini, para penonton di tempat tersebut melihat Zhong Hanming yang tidak bergerak dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejeknya. Apa yang dilakukan orang itu? Apakah dia bahkan tidak dapat menghindari ini? Hahaha, keturunan para dewa. Sungguh lelucon. Saya khawatir orang ini hanya memiliki kekuatan untuk menyerang sekali. Dia sudah kelelahan, kan? Biasanya, Zhong Hanming akan meninggalkan kompetisi dan membunuh para idiot yang telah menghina keluarga bayangan roh. Namun, dia sekarang tidak dalam posisi untuk melakukannya. Dia tidak dapat lagi menahan diri, menekan kultivasinya, atau apapun. Dia harus menggunakan kekuatan penuhnya. Jika tidak, hanya kematian yang menunggunya. Ah! Zhong Hanming meraung. Dia langsung menerobos ke alam penciptaan. Di atas langit, kesengsaraan petir melonjak. Dia tidak berminat untuk menerobos, tetapi dia tidak punya pilihan, atau dia tidak akan bisa membebaskan diri dari imobilisasi. Akhirnya, sedikit tekad muncul di mata Zhong Hanming. Darah bayangan surga, bakar. Zhong Hanming meraung. Semua pembuluh darah di tubuhnya tiba-tiba pecah dan memancarkan cahaya merah. Zhong Hanming, kepala keluarga bayangan roh tidak bisa lagi tetap tenang. Berhenti, dia berteriak. Kamu akan merusak fondasi kultivasimu dengan melakukan ini. Zhong Hanming menutup telinganya, dan energi spiritual dunia melonjak ke dalam tubuhnya dengan panik. Kekuatan kesengsaraan petir juga melonjak ke dalam tubuhnya, saat auranya mulai meningkat. Zhong Hanming telah menekan kultivasinya sehingga dia bisa memasuki alam penciptaan setelah menyempurnakan alamnya. Selama dia melakukan itu, dia akan mengaktifkan kekuatan garis keturunan leluhurnya tanpa hambatan apapun setelah menerobos ke alam penciptaan. Metode kultivasi semacam ini adalah yang paling bermanfaat karena akan membuat kultivasinya setelah mencapai alam penciptaan jauh lebih lancar. Selain itu, kecepatannya menerima dorongan yang luar biasa. Dengan kata lain, tingkat kultivasi Zhong Hanming yang sebenarnya sudah sangat tinggi. Yang kurang darinya hanyalah energi spiritual. Sekarang, Zhong Hanming bersedia merusak fondasi kultivasinya untuk potensinya dan meningkatkan tingkat kultivasinya. Bab 1780, Keluarga Bayangan Roh, Bagian 3. Namun, Zhong Hanming tidak memikirkan hal ini saat ini. Dia melakukan ini karena dia tahu bahwa jika dia tidak meningkatkan level kultivasinya hingga batasnya sekarang, dia akan mati. Kultivasi Zhong Hanming langsung melonjak, dan dia sangat dekat dengan level pertama alam penciptaan. Dengan itu, Zhong Hanming akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya. Dia mati-matian mencoba menjauhkan diri dari pedang Ye Chen dan meraung, perlindungan bayangan surgawi. Bayangan hitam pekat langsung menyelimuti tubuh Zhong Hanming. Ledakan, pedang itu turun, dan tabrakan itu mengirimkan gelombang kejut yang beriak ke seluruh arena. Layar cahaya bergetar, dan arena itu bergetar hebat. Bahkan sekelilingnya tampaknya telah berubah warna. Meskipun layar cahaya menghalangi gelombang kejut dari tabrakan, semua penonton berkeringat dingin. Mereka bisa merasakan aura mengerikan yang telah menghantam penghalang layar cahaya, dan tahu bahwa jika gelombang kejut itu mengenai mereka, mereka mungkin akan terluka parah, atau bahkan mati. Sungguh serangan pedang yang mengerikan. Bagaimana orang ini dianggap sampah? Ye Chen jelas seorang jenius yang tak tertandingi. Seorang monster. Apakah para pengikut sekte bulan mistik sekuat itu? Arena batu biru itu retak, mengaduk awan debu tebal. Namun, debu itu dengan cepat menghilang, dan para penonton akhirnya melihat hasil dari tabrakan itu. Terdengar desahan yang tak terhitung jumlahnya dari tribun penonton. Pertama, sebuah jurang yang dalam muncul di bidang penglihatan mereka. Arena batu biru yang sangat keras itu telah ditebas oleh Ye Chen. Lalu, ada darah. Begitu banyak darah sehingga seluruh arena hampir diwarnai merah. Ye Chen berdiri di tengah arena merah seperti iblis dari neraka. Tidak jauh darinya, Zhong Hanming terbaring di tanah. Salah satu lengannya telah benar-benar menghilang. Darah yang tak berujung menyembur keluar dari lukanya.
Tidak seorang pun tahu dari mana darah ini berasal, tetapi jumlahnya ribuan kali lipat dari jumlah darah yang akan dikeluarkan orang normal. Ye Chen menunduk menatapnya dan berkata dengan dingin, sudah kubilang kau akan membayar harganya. Ye Chen dari keluarga langit terbakar menang. Tetua kekar itu menatap Ye Chen dalam-dalam dan mengumumkan. Ini adalah hasil yang hampir tidak diharapkan oleh siapapun. Tidak seorang pun berbicara, tetapi semua orang menatap sosok Ye Chen. Mata mereka dipenuhi dengan rasa takut dan hormat. Alam terpencil itu sama dengan dunia luar benua Lingu dalam arti bahwa yang kuat dihormati. Kekuatan yang ditunjukkan Ye Chen tidak diragukan lagi cukup untuk mendapatkan rasa hormat mereka. Dia menghancurkan ahli alam integrasi Dao tingkat 9 dengan satu serangan. Mereka yang telah menghina Ye Chen secara alami dibenci oleh banyak orang. Mereka terlalu malu untuk menonton sisa kompetisi dan meninggalkan tempat itu dengan sedih. Ye Chen berjalan meninggalkan arena dan diam-diam melirik tangan kirinya, tangan yang memegang pedang. Pada saat ini, tangan kirinya sedikit gemetar. Serangan tadi juga merupakan ujian bagi Ye Chen. Dia ingin menguji kekuatan yang baru saja dia pahami dan kekuatan penuh energi Gengjin. Hasilnya mengejutkan Ye Chen. Tidak ada yang tahu lebih baik daripada dia betapa mengerikannya tebasan itu. Serangan itu mengandung lebih banyak kekuatan daripada yang bisa dilepaskan oleh ahli alam integrasi Dao tingkat puncak, dan mendekati kekuatan ahli alam penciptaan tingkat pertama. Terlebih lagi, ini terjadi sebelum dia dirasuki oleh pedang setan darah atau mata setan. Semuanya berkat tubuh surgawi abadi Ye Chen dan energi Gengjin. Namun, gerakan ini tidak bisa digunakan dengan santai. Ye Chen menatap tangan kirinya dengan senyum pahit. Bahkan dengan fisiknya, tangan kirinya tidak dapat menahan beban melepaskan serangan yang jauh melampaui alam kultivasinya. Dia terluka parah dan tidak tahu apakah dia bisa pulih sebelum pertandingan berikutnya. Ye Chen diam-diam meminum pil penyembuh dan menoleh untuk melihat Zhong Hanming, yang sedang dibawa pergi oleh anggota keluarga bayangan roh. Matanya sedikit menyipit. Keluarga bayangan roh benar-benar kuat. Bahkan dengan serangan seperti itu, Zhong Hanming masih belum mati. Serangan itu hanya menghancurkan tangan kirinya sepenuhnya. Pada saat-saat terakhir, Zhong Hanming masih berhasil menghindari serangan pada organ vitalnya. Selain itu, perlindungan bayangan dewa yang digunakannya sangat melemahkan kerusakan yang disebabkan oleh energi Gengjin dan esensi pedangnya. Ye Chen mengembuskan napas pelan. Tampaknya dia harus pulih dari luka-lukanya sesegera mungkin. Dalam pertandingan berikutnya, dia mungkin perlu menggunakan serangan ini lagi. Adapun pedang setan darah, dia ingin menghindari penggunaannya. Ye Chen tidak bermaksud untuk menonton sisa pertandingan. Dia berjalan ke Fen Tiangang dan berkata, "Kepala keluarga, saya ingin kembali ke kamar saya untuk beristirahat." Tatapan Fen Tiangang menyapu lengan kiri Ye Chen. Dia mengangguk dan berkata, "Tidak masalah. Kamu bisa kembali dulu. Karena kamu telah berhasil maju, tidak ada lagi yang harus dilakukan hari ini. Babak kedua kompetisi baru akan dimulai besok." Ye Chen mengangguk. Yang harus dia lakukan sekarang bukanlah menonton pertempuran, tetapi fokus untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia tidak ingin orang lain melihat pemandangan ini. Terlebih lagi, menurut Fen Tiangang, pertandingan kedua akan diadakan besok. Dia tidak perlu memasuki arena lagi hari ini. Ye Chen kembali ke kamarnya untuk memulihkan diri. Dia tidak membuka matanya sampai tengah malam. Dia dengan lembut menggerakkan tangan kirinya, tetapi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia sudah fokus untuk menyembuhkan tangan kirinya, dan luka-luka di tangan kirinya hampir pulih. Namun, sirkulasi energi spiritual melalui tangan kirinya masih sedikit lamban. Dalam pertempuran normal, itu mungkin tidak berdampak banyak. Namun, jika dia menggunakan serangan yang telah dia gunakan sebelumnya, penundaan kecil ini dapat menyebabkan tangan kirinya meledak dari kekuatannya sendiri, dan bahkan seluruh tubuhnya akan mengalami serangan balik. Tangan kirinya tidak dapat digunakan untuk melakukan serangan pedang pamungkas untuk sementara waktu. Ye Chen tersenyum pahit. Jika tangan kirinya tidak dapat pulih sepenuhnya selama pertandingan berikutnya, ia harus mengandalkan tangan kanannya untuk melakukan serangan pedang pamungkas. Dengan kata lain, hanya ada satu kesempatan untuk menggunakan teknik tersebut. Bagaimanapun, ia tidak memiliki tangan ketiga. Tiba-tiba, Ye Chen merasakan kehadiran yang familiar di luar pintu. Ekspresinya berubah. Dengan lambaian tangannya, ia membuka pintu. Orang yang berdiri di luar tidak lain adalah Fen Tiangang. "Salam, kepala keluarga." Ye Chen berdiri dan membungkuk.
Tidak perlu bersikap sopan. Aku di sini untuk memberikan ini kepadamu. Fen Tiangang melambaikan tangannya. Saat ia berbicara, ia melemparkan sebuah toples kecil kepada Ye Chen. Apa ini? Ye Chen bertanya dengan bingung. Bagaimana lengan kirimu? Fen Tiangang menatap Ye Chen dengan setengah tersenyum. Ye Chen tertegun. Kemudian, ia tersenyum pahit. Aku sebagian besar sudah lebih baik. Terima kasih atas perhatianmu, kepala keluarga. Tampaknya tidak mudah untuk bersembunyi dari monster-monster tua ini. Ini adalah salep penyembuh dari alam terpencil kami. Ini berbeda dari pil-pil milik sekte bulan mistik milikmu. Ini seharusnya efektif untuk luka-lukamu. Bagaimanapun, ini diwariskan dari zaman kuno. Ambillah. Ye Chen membuka toples kecil itu dan melihatnya. Di dalamnya ada gel seperti kristal yang memancarkan efek obat aneh. Ekspresinya berubah. Salep ini mungkin memang berguna baginya, jadi dia tidak menolak. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih atas kebaikanmu, kepala keluarga. Aku pasti akan membantu keluarga langit terbakar mendapatkan peringkat yang bagus. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, terima kasih atas kebaikanmu, kepala keluarga. Aku pasti akan membantu keluarga Burning Sky memperoleh peringkat yang bagus. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, terima kasih atas kebaikanmu, kepala keluarga. Aku pasti akan membantu keluarga Burning Sky memperoleh peringkat yang bagus.